teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi tentang kemungkinan gagasan pokok bagian 1. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Teman-teman, dalam suatu paragraf sudah dipastikan terdapat gagasan atau ide pokok. Nah, gagasan pokok merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas pada paragraf. Dalam paragraf itu kan terdiri dari dua hal ya, kalimat utama yang memuat gagasan pokok dan kalimat penjelas yang berisi penjelasan dari gagasan pokok. Nah, agar lebih terbayang nih, Kak Cynthia punya contoh teks berikut. Paragraf tersebut terdiri dari satu kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Dapat kita identifikasi bahwa ide pokok dalam paragraf tersebut terletak dalam kalimat 1, yaitu bawang merah memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap untuk kesehatan tubuh. Kemudian untuk kalimat penjelasnya terletak pada kalimat 2, 3, dan 4. Kita lihat ya. Nih, untuk kalimat 2, bawang merah mengandung sodium. Itu juga berkaitan dengan kalimat utamanya. Lalu, yang kalimat ketiga, kandungan gizi tersebut. Kata tersebut juga merujuk kalimat sebelumnya. Lalu, kalimat yang keempat, selain mengandung gizi yang lengkap, nah kalimat tersebut juga merujuk pada kalimat sebelumnya. Seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana sih agar kita dapat menemukan gagasan pokok secara mudah? Nah, ada cara-caranya nih adik-adik. Yang pertama, dalam gagasan pokok terdapat topik permasalahan. Topik itu adalah hal atau masalah yang dibahas pada paragraf. Yang kedua, gagasan pokok perlu dijabarkan oleh kalimat penjelas. Yang ketiga, gagasan pokok dapat berdiri sendiri karena memiliki unsur dan fungsi yang lengkap. Yang keempat, gagasan pokok memiliki arti dan makna yang jelas karena gagasan pokok itu tidak bergantung pada kalimat manapun. Dan yang kelima, gagasan pokok juga dapat dijadikan acuan dalam menentukan simpulan dari sebuah paragraf. Nah, itu adik-adik materi tentang menentukan gagasan pokok. Sekarang adik-adik sudah tahu ya cara-cara dalam menentukan gagasan pokok secara mudah. Sekarang yuk kita berlatih. Oke, Kak Cynthia punya soal nomor 1 nih. Dapat dibaca dulu ya teksnya. Dan silakan adik-adik tentukan gagasan pokok dalam paragraf tersebut. Kak Cynthia beri waktu 2 menit ya adik-adik. Dimulai dari sekarang. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya yang D. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kalimat tersebut menjadi topik utama atau gagasan utama dalam paragraf di atas. Sedangkan kalimat lainnya menjadi kalimat-kalimat penjelas. Kita lihat ya teksnya. Nah, di kalimat 1 adalah ide pokoknya ya. Di kalimat 2 itu merujuk juga pada kalimat 1 yang membicarakan pulau di Indonesia. Kalimat 3 juga masih sama merupakan penjelas dari kalimat 1 yang membahas tentang negara kepulauan terbesar. Dan yang keempat juga sama merujuk pada kalimat yang pertama.
Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke adik-adik, agar lebih paham, Kak Cynthia punya contoh soal yang nomor 2. Silahkan dikerjakan dalam 2 menit juga ya. Kira-kira yang mana nih gagasan pokok yang tepatnya? Ya, jawabannya yang E. Musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Kalimat tersebut diawali oleh kalimat penjelas, sedangkan kalimat topiknya berada pada kalimat akhir. Wah, apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh, karena ide pokok itu dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Kata rujukan itulah juga menunjukkan peristiwa yang terjadi pada kalimat dan mampu menyimpulkan topik bahasan dalam teks. Nah, seperti itu adik-adik pembahasan soal nomor 2. Oke adik-adik, pembahasan materi menentukan gagasan pokok bagian 1 sudah selesai. Jangan lupa untuk menonton video yang lainnya. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!